Nah, itu cara yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu kita harus memperhatikan walaupun buku ini berisi tentang mayoritas pendekatan analisis teknikal atau technical analysis, tentu kita tidak bisa mengesampingkan fundamental analisis yang begitu penting ya. Jadi saya katakan bahwa saya di sini tidak dalam rangka memperbandingkan teknik analisis atau fundamental analisis, justru saya ingin menjadi juru damai dalam pendekatan teknik analisis dan fundamental analisis agar kita lebih presisi melihat emiten atau transaksi atau harga yang kita beli atau perusahaan yang kita beli itu memiliki tren dan memiliki nilai. Nah, itu jadi yang terpenting itu, jadi harus memperbandingkan di sektornya. Kemudian setelah itu yang terakhir, setelah kita memperbandingkan di antara sektornya, kita harus menemukan bahwa harga tersebut memiliki likuiditas yang memadai atau yang cukup. Karena ada perusahaan boleh jadi harganya mahal, tetapi bisa beli, ada juga yang nggak bisa jual. Setelah jual, ada juga yang nggak bisa beli gitu. Jadi itulah yang dimaksud mengapa kita harus menemukan likuiditas dalam valuasi. Begitu rekan-rekan. Terima kasih Pak Budi. Pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan bakalan kita bacain banyak-banyak, tapi yang menang nanti kita tentukan lagi ya. Ini ada Siap. pertanyaan barusan dari Anugrah Iqbal 19. Apakah setelah kenaikan sektor pertambangan akan disusul kenaikan oleh sektor properti dan konstruksi? Sama halnya yang terjadi saat masa-masa krisis sebelumnya. Silahkan Pak Luki terlebih jawab Pak. Baik, Kak Anugrah, saya jawab ya. Apakah setelah kenaikan sektor akan disusul dengan sektor lainnya? Nah, saya akan jawab lebih jauh daripada pertanyaan properti tersebut. Di dunia capital market ada namanya market cycle, ya, perputaran sektoral atau rotasi sektor, ya, atau sektor rotation. Nah, jadi kita perlu mencari dua hal. Siapa yang lagging, siapa yang leading, gitu ya. Jadi lagging itu apa? Bukan berarti kita membedakan mana sektor yang jelek dan mana yang bagus, tetapi lagging itu adalah sektor yang memiliki potensi menguat, hanya saja delay, ya, waktunya itu delay. Seperti pesawat terbang itu pasti terbangnya, cuman waktu terbangnya aja belum lebih berubah, ya, berubah jangka waktunya. Nah, itu lagging sektor itu umumnya ada di sektor-sektor yang bersifat defensif. Contoh tekstil atau consumer. Nah, beberapa sektor di bidang tersebut defensif. Defensif itu sektor yang tidak memiliki tingkat volatility yang tinggi atau fluktuasinya tidak tinggi. Nah, itu ada di kategori beberapa sektor dengan sebutan lagging sektor. Nah, yang leading sektor itu sektor yang memiliki volatility tinggi. Volatility itu fluktuasi, singkat cerita itu fluktuasi dalam satu pergerakan harga. Nah, umumnya sektor yang volatile itu adalah sektor-sektor yang memiliki underlying di luar daripada sektor itu sendiri. Sebut saja satu sektor pertambangan. Underlying sentimennya antaranya adalah batu bara, timah, nikel, minyak mentah, CPO. Nah, itu underlying yang dapat mempengaruhi kinerja sektor pertambangan tersebut. Kemudian perbankan, ya, perbankan itu juga memiliki sentimen. Sentimennya apa? Suku bunga bank sentral, inflasi, kemudian kondisi GDP dan sebagainya. Maka itu akan mempengaruhi sektor perbankan. Berikutnya lagi, sektor apa yang dikategorikan volatile? Nah, sektor-sektor yang memiliki hubungan antara sektor perkebunan dengan harga CPO. Nah, jadi untuk melihat apakah setelah sektor pertambangan itu properti akan naik, nah rutenya setelah sektor pertambangan itu naik, umumnya sektor perbankan itu mengalami kenaikan. Sebab apa? Sebab mayoritas perputaran transaksi di sektor pertambangan, khusus sumber daya alam, itu masih cukup besar dalam postur APBN, karena pertambangan menjadi salah satu kontributor terbesar selain rokok, ya, dari cukai rokok gitu. Jadi itulah apakah properti. Nah, saya kira
dari pertambangan itu sektor yang akan menguat adalah perbankan. Nah, dari perbankan baru konstruksi, dari konstruksi barulah dia mengarah kepada properti, karena ketika kita lihat satu emiten ingin melakukan groundbreaking untuk satu proyek perumahan, boleh jadi kita memperhatikan emiten properti, tapi lebih baik kita memperhatikan siapa yang bangun itu, Wika, PTPP, Waskita Karya, Adikarya, Waskita Beton, ya, dan banyak lagi ya. Nah itu beberapa kedalaman untuk melihat rotasi. Itu baru kita ngomong satu soal, yaitu properti. Kalau kita lihat microstrukturnya itu ada apa aja, ternyata kita perlu melihat siapa sih bank yang membiayai, kemudian siapa sih kontraktor yang ikut membangun pelaksanaan emiten properti tersebut dalam membangun proyek baru. Begitu Kak, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak Luki. Izin Pak, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Ya. Ini mana tadi ya? Ini. Kebetulan di bukunya Pak Luki kan ada indikator teknikal nih. Nah ini ada pertanyaan dari Ferry Ahmad Effendri. Saya mau bertanya Pak, indikator yang wajib kita gunakan untuk menganalisa suatu saham. Silakan Pak Luki. Bagi saya yang pertama itu adalah stokastik. Ya, dari buku ini juga dijelaskan stokastik itu ada di halaman 30-an ya. 49. Ya, saya langsung berikan contohnya. Stokastik itu ada di halaman 30 hingga halaman 49 ya. Ini yang ditanya indikator apakah, ini halaman 49 ya, ini ada di sini. Ya, nah, saya akan buka halaman 49, di mana di sini dijelaskan stokastik itu digunakan dari tahun 1950-an. Namanya George Lyon, ya, namanya George Lyon. Nah, menurut saya ini bentuk indikatornya yang ada di layar ya. Ini kurang lebih kesimpulannya ini. Tujuan indikator tersebut mencari overbought, oversold, di mana jenuh beli, di mana jenuh jual. Nah, itu singkat cerita saya akan menjawab indikator apakah yang dapat digunakan. Kemudian selain stokastik, nah di sini juga dibahas indikator berikutnya ada di halaman 30 ya. Di halaman 30 di buku ini kita lihat di halaman 30 itu adalah Bollinger Band ya. Nah, ini di halaman 30. Ini adalah Bollinger Band. Nah, tampilannya Bollinger Band itu seperti satu kondisi di mana dia ingin menentukan kapan harga berada di lower band, upper band, dan middle band. Ya. Nah, di buku ini dijelaskan mengenai Bollinger Band. Nah, Bollinger Band ini digunakan dari tahun 1980-an. Yang membuat namanya John Bollinger ya. John Bollinger itu merumuskan ingin mencari gimana sih harga, bagaimana kita menemukan harga dengan indikator dapat menjelaskan harga terendah dan harga tertinggi. Nah, kebetulan pada tahun 2012 saya bertemu langsung dengan Bollinger nih, yang buat Bollinger nih. Yang buat Bollinger Band, yang buat indikatornya. Belajarnya nah, langsung kayak bikin garisnya ya Pak ya? Kenapa? Belajarnya langsung kayak bikinnya ya, nggak belajar dari buku lagi, tapi langsung ke orangnya nih. Di halaman 35 itu ada fotonya Pak Luki dengan John Bollinger, foto tahun 2012 ya Pak ya? Ya. Itu Pak Luki ngasih kenang-kenangan buku Rahasia di Balik Pergerakan Harga Saham. Wah, jadi kalau sobat IDX belum koleksi buku-bukunya Pak Luki, rugi banget. Ini beneran ilmu isinya. Tadi udah dua ya Pak, ada stokastik, lalu ada Bollinger Band. Ya, ini isinya Bollinger cuma 3 nih. Lower band, middle band, upper band. Nanti teman-teman bisa baca buku ini, kayak menjadi juragan saham di sana. Saya juga tanya langsung ke John Bollinger. Saya buat buku yang memuat indikator Bollinger Band. Dia senang banget. Wah, ini kalau perlu harus dipakai kepada seluruh instrumen, bukan hanya saham, tapi apakah ETF ataukah komoditi. Rupanya
indikator-indikator ini tidak selamanya dapat digunakan untuk sahamnya saja, tetapi kita bisa melihat sektornya. Nah, karena apapun yang tertuang dalam bentuk harga, kita dapat melakukan pendekatan teknik analisis. Gitu. Nah, itulah dua indikator itu yang saya kira menjawab pertanyaan kakak tadi mengenai apa saja yang dapat digunakan sebagai indikator untuk menjawab pendekatan harga. Begitu, Kak. Makasih Pak Luki, dan benar banget pada ide sekalian. Saya pernah punya kenalan di Papua dulu Pak, seorang karyawan UN PBB. Dia menghasilkan miliaran rupiah dengan menganalisa salah satunya menggunakan Bollinger Band. Jadi dia ceritanya pakai mulut buaya gitu dia bilangnya. Jadi Bollinger Band itu kan bakalan bikin kayak apa ya, kayak ada yang Ya, naik, ada yang turun. Carinya mulut buaya lagi nganga ke atas dan ke bawah katanya. Jadi kalau lagi nganga tuh itu bakalan naik tinggi tuh katanya. Karena betul kalau kita itu. jelasin pasar modal pakai bahasa yang ribet, biasanya orang nggak ngerti, Pak. Tapi kalau bilang cari mulut buaya, oh berarti kalau Bollinger Band-nya bikin kayak gini, lalu yang satu mau naik, biasanya naik tinggi tuh. Nah, itu dia pribadi bisa menghasilkan miliaran rupiah dari puluhan juta dengan cara tadi. Jadi sobat IDX yang mau tahu nih gimana Bollinger Band sebenarnya, ya belilah bukunya Pak Luki. Di sana ilmunya terlalu murah sebenarnya kalau cuma ratusan ribu itu. 100 ribuan malah bukan ratusan ribu ya, 100 ribuan malah. Betul. Baik Pak Dengan Luki. 100.000 kita jangan belajar ilmu kita belajar ilmu buaya duit. Gimana kita nangkap duit gitu. Jangan belajar ilmu buaya darat, jangan. Ilmu buaya darat buang waktu, buang duit malah, ya kan? Kalau ilmu buaya duit, nah dapat duit. Kalau mau belajar buku apa? Mau belajar jadi buaya darat, boleh japri Pak Luki juga kayaknya. Buaya duit, buaya darat itu buang-buang duit, ya kan? Buaya duit, nah dapat duit. Nah, seperti Bollinger Band itu kan yang dipelajari ada namanya aligator. Serius ini teman-teman. Iya. Ada namanya indikator itu aligator, bayangin. Kita tahu kan aligator itu salah satu jenis buaya yang kalau dia gigit itu nggak bisa keluar lagi. Nah, ini sama aja. Jadi aligator itu salah satu indikator yang diformulasikan itu mulai menggunakan moving average ya, atau MA. Nah, yang ingin dicari adalah kapan sih aligator tuh mangap besar, karena di sanalah potensi gap up, gap down itu akan terjadi gitu. Nah, itu dapat berfungsi ketika satu harga itu liquid gitu. Jadi bagus belajar ilmu buaya duit. Nah, habis itu belajar ilmu aligator gitu. Asal jangan ilmu buaya darat aja, buang duit itu. Ini Oh, kalau yang ada terakhir kolam tuh duit nih praktek katanya, ada langsung kolam loh, Pak. duit. Dari Ada kolam Putri duit ya. Auranas. Mas. Hebat nih. Kita pelihara buaya di kolam duit loh. Buaya duit, aligator kerjanya nangkap duit. Terima kasih Pak Luki. Ini 1 jam yang sangat menyenangkan bagi saya dan semoga sobat IDX juga terhibur ya. Kita nggak sekedar belajar pasar modalnya, tapi semoga caranya juga lebih menyenangkan bagi sobat IDX sekalian. Pak Luki, saya kalau nggak salah, Pak Luki juga bikin platform Agio. Kalau boleh tolong di-share juga dong Pak mengenai Agio, apakah masih ada dan manfaatnya seperti apa? Silakan Pak. Oke, sekarang Agio sudah udah bertransformasi menjadi platform yang lebih unggul, namanya Orbit. Ya, jadi teman-teman bisa ketik di Google Orbit Trading Signal. Nah, jadi di Orbit itu memberikan satu referensi transaksi untuk menentukan entry exit point, kapan potensi menguat satu instrumen keuangan, mulai dari FX, kemudian mulai dari komoditi, mulai dari saham dan sebagainya. Jadi Orbit, sepemahaman saya itu adalah aplikasi trading signal multi aset pertama di Indonesia. Hingga saat ini sepengetahuan saya seperti itu. Jadi silakan Google atau silakan download di Play Store Orbit Trading Signal. Nah, di sana meliputi sinyal-sinyal yang kebetulan saya juga beberapa sinyal saya improve dan saya publish di situ. Jadi silakan download Orbit Trading Signal di Play Store saat ini, on the way ke App Store. Nah, itu kemudian teman-teman sekalian, sebagai pengantar juga di dalam buku ini saya juga menceritakan benar salahnya dalam melakukan satu pendekatan, dan di dalam buku ini saya mengungkap bagaimana membukukan pertumbuhan harga sebesar 4.835%
dengan tingkat akurasi 90%, artinya 90% benar, 10% ada salahnya. Nah, saya mengaku, barangkali saya penulis pertama di Indonesia yang pernah mengaku salah dan mengungkapkan dan menjelaskan kenapa saya salah. Nah, barangkali seperti itu karena buku ini diangkat dari sebuah kisah nyata, dan saya harap nanti buku ini bisa menjadi pelengkap referensi rekan-rekan semua di kemudian hari dalam melakukan transaksi. Terima kasih Kak Muhammad nih, komen keren ilmunya ya. Makasih karena saya berpikir untuk teman-teman semua, kalau kita ingin melakukan transaksi yang benar atau melakukan satu eksekusi transaksi yang benar, tentu kita memikirkan kebenaran transaksi. Padahal kebenaran itu menurut saya posisinya ada di poin yang kedua. Nah, poin yang pertama adalah kesalahan. Mengapa? Karena setiap kesalahan yang teruji ingin menuju kebenaran. Nah, jadi kita harus memahami bagaimana kesalahan yang dapat terjadi di pikiran kita, di hati kita sebelum melakukan transaksi. Nah, sebagai closing statement, apabila kebenaran itu berada dari, ya, dan apabila kebenaran itu diperoleh dari sebuah kesalahan, maka apa yang perlu kita uji adalah kesalahan. Jadi kita perlu belajar bagaimana kesalahan transaksi kita sebelumnya untuk menuju kebenaran. Nah, mudah-mudahan menuju kebaikan dan benar-benar menjadi juragan saham buat teman-teman semua. Terima kasih Pak Luki. Sobat EDX sekalian, di halaman terakhir buku beliau itu ada beberapa testimoni ya dari sobat-sobat dan juga rekan-rekan beliau. Salah satu yang paling menarik menurut saya dari Pak M. Al-Fatih. Ini salah satu jagoan analisa teknikal Indonesia ya Pak ya. Beliau bikin keterangan gini, Luki Bayu Purnomo menggunakan metode technical analysis untuk mendengar suara pasar. Selebihnya ia mendengarkan suara hatinya, yaitu suara hati seorang yang terlatih. Ini mungkin bisa juga buat kita semua sobat IDX sekalian. Seringkali kita ikutan berbagai webinar, berbagai kelas, tapi kita nggak latihan. Kita dengerin saham adalah analisa teknikal kayak gini, tapi nggak pernah latihan. Jadi sobat IDX sekalian, cobalah berlatih apakah menggunakan mungkin RTI bisnis yang gratisan gitu ya. Nanti teman-teman dikasih uang ica-ica 100 juta. Karena kalau asli siapa yang mau ngasih gitu ya. Atau langsung praktekin aja. Karena kalau kita jadi investor, sebaiknya mulai dari nominal kecil terlebih dahulu. Jadi kalau bisa 1 juta, 100 ribu silahkan. Agar itu tadi, poin kedua ini bilang oleh Pak Al-Fatih tadi, suara hati seorang yang terlatih. Jadi kalau sobat IDX pengen jadi trader yang sukses, jadi investor yang sukses, bisa sejahtera dari pasar modal ini, mungkin yang kita butuhkan paling penting itu adalah latihan benar.